Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Irham Fahmi Puandi Ramdhani dengan NIM 220 10202. Di sini saya tidak sendirian. Di sini saya bersama kelompok 8 dari manajemen F 2020 dengan kelompok manajemen bisnis syariah, yaitu yang pertama ada Meli Melihatin dengan NIM 220 10201 dan Lilis Pramesti dengan NIM 220 10183. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Fuad Hilmi sebagai dosen pengampu manajemen bisnis syariah telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan tugas besar ini. Materi yang kami akan sampaikan yaitu tentang jual beli dalam Islam. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Meli Melihatin. Pertama ada pengertian jual beli. Dalam bahasa Arab, jual beli disebut dengan al-bai, sedangkan dari segi bahasa berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dan sesuatu yang lain. Jadi inti pengertian dari jual beli merupakan aktivitas yang melibatkan dua belah pihak atau lebih untuk melakukan pertukaran barang dengan cara tertentu, baik pertukaran barang dengan barang maupun dengan alat tukar atau uang. Adapun syarat jual beli, yang pertama adanya penjual, yaitu penjual dan pembeli harus berakal balik. Lalu yang kedua adanya barang, yaitu barang ada wujudnya ketika transaksi dan barang dapat diserahkan ketika akad. Lalu yang ketiga adanya harga, yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlah nominalnya. Transaksi bisa diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai, cek ataupun kartu kredit. Dan yang terakhir adanya ijab kabul, yaitu ungkapan ijab kabul harus dibaca dengan jelas antara kedua belah pihak. Ijab dan kabul dilakukan pembeli dan penjual harus dalam satu tempat yang sama. Selanjutnya yaitu jual beli yang dilarang dalam Islam. Yang pertama ada jual beli sistem ijon. Jual beli sistem ijon yaitu jual beli hasil tanaman yang masih belum tampak nyata. Misalnya jual beli padi, buah-buahan atau bunga yang masih muda dan belum bisa dirasakan panennya. Yang kedua ada jual beli barang haram. Jual beli ini memiliki objek transaksi yang dilarang dalam Islam seperti darah, bangkai, dan daging babi dan sebagainya. Yang ketiga ada jual beli sperma hewan. Jual beli sperma hewan dilarang dalam Islam karena sperma tidak bisa diketahui kadar dan tidak diterima bentuknya. Yang keempat ada jual beli anak binatang di perut induknya. Anak binatang yang belum lahir tidak boleh ditransaksikan. Hal ini disebabkan tidak ada kepastian apakah anak tersebut lahir dalam keadaan hidup atau justru akan mati. Yang kelima, jual beli barang belum sepenuhnya dimiliki. Barang-barang yang belum sepenuhnya dimiliki tidak boleh ditransaksikan. Oleh sebab itu, pastikan barang yang akan dijual dimiliki sepenuhnya. Yang keenam, ada jual beli yang tidak pasti. Jual beli yang tidak pasti. Jual beli yang tidak pasti mengandalkan spekulasi. Dengan begitu, pihak yang bertransaksi hanya bisa menebak kemungkinan hasil transaksi. Misalnya yaitu jual beli buah-buahan sebelum nyata kemunculannya. Selanjutnya, berbisnis untuk keuntungan. Islam memperbolehkan untuk mengambil keuntungan yang banyak dengan syariat. Barang tersebut bukan kebutuhan pokok yang dibutuhkan banyak orang. Sebab jika mencari keuntungan yang sangat besar dalam pokok akan menyebabkan harga kebutuhan pokok tersebut menjadi tinggi dan banyak kesulitan untuk mendapatkan dan terjolimi dari pengambilan keuntungan besar tersebut. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lilis Pramesti. Berbisnis untuk ibadah. Dalam pandangan Islam, bekerja dalam berusaha, termasuk berwirausaha, dapat dikatakan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia karena keberadaannya sebagai khalifah al-ardh. Dimaksudkan untuk kemakmuran bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik. Apabila bekerja dilakukan dengan ikhlas, maka bekerja itu bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Berusaha dalam bidang bisnis dan perdagangan adalah usaha kerja keras. Bekerja keras merupakan hal yang penting dari kewirausahaan. Prinsip kerja keras dalam kewirausahaan merupakan langkah nyata yang harus dilakukan agar dapat menghasilkan kesuksesan, tetapi harus melalui proses yang penuh dengan tantangan atau resiko. Teladan dari Rasulullah SAW yang juga merupakan seorang wirausaha dapat dijadikan aset yang sangat berharga dalam konsep kewirausahaan yang berbasis syariah. Pilar utama yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yaitu syidik, kejujuran, amanah, dapat dipercaya,
fatonah, kecerdasan topik komunikatif. F. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat yang artinya maka berlomba-lombalah untuk berbuat kebajikan atau kebaikan. Yang dimaksud dalam fastabiqul khairat adalah kebajikan atau kebaikan yang sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan perintah Allah. Manfaat fastabiqul khairat. Yang pertama yaitu waktu tidak terbuang sia-sia. Orang yang gemar melakukan kebaikan akan senantiasa mengisi waktu luangnya dengan amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 2. Energi tersalurkan kegiatan yang positif. Ketaatan seorang muslim akan perintah Allah Subhanahu wa taala akan membawa orang tersebut kepada kegiatan yang positif. Ia enggan menghabiskan waktunya untuk melakukan kegiatan yang tidak diridhoi Allah. Ketiga, selamat dari godaan setan. Banyak cara yang dilakukan setan untuk menyesatkan manusia, salah satunya dengan menggoda dan membisikkan perbuatan maksiat kepadanya. Contoh perilaku fastabiqul khairat. Yang pertama yaitu rajin menyumbangkan dana pembangunan masjid. Yang kedua, bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Ketiga, membantu orang yang kesusahan. Keempat, lalu menjaga kebersihan. Kelima, berdakwah kepada orang sekitar. Keenam, menjauhi maksiat dan perbuatan yang dilarang. Ketujuh, sholat berjamaah di masjid. Sedikit kesimpulan dari saya dalam jual beli dalam Islam. Dalam pembahasan jual beli dalam Islam dapat disimpulkan bahwa muamalah ialah tukar menukar barang sesuatu dengan barang yang lainnya dengan cara yang ditentukan dalam Islam. Hal yang termasuk muamalah yaitu jual beli penukaran harta atas dasar saling rela. Hukum jual beli adalah mubah, artinya hal tersebut diperbolehkan sepanjang suka dan suka. Alhamdulillah, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ada bila kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.